masih itu suatu hasanah yang dimulakan Allah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini insya Allah malam yang ke-6 ya, kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih dapat menunaikan sholat Isya berjamaah dilanjut dengan sholat taraweh, dan insya Allah juga masih lanjut berpuasa untuk esok hari. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang sebab-sebab yang membuat puasa kita sia-sia, atau bahasanya adalah yang menyebabkan pembatal dari ibadah, bukan ibadahnya ya, tapi pahalanya. Kalau pembatal puasa kan sudah jelas ya, makan, minum, dan lain sebagainya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal yang menyebabkan puasa kita sia-sia atau tidak dapat pahala. Puasa kita sah tapi pahalanya nggak ada gitu ya. Yang pertama adalah tidak ikhlas. Puasa tapi tidak ikhlas. Rasulullah SAW mengingatkan tentang banyaknya orang yang puasanya sia-sia. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah orang yang mengerjakan puasa namun tidak ikhlas, tidak karena Allah. Ibadah hanya akan diterima Allah jika ikhlas. Demikian pula puasa termasuk keutamaannya hanya bisa didapatkan kalau didasari iman dan hanya mengharap balasan dari Allah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap perhitungan pahala akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Jadi dalam ibadah apapun yang harus kita umatkan adalah keikhlasan kita ya. Itu enggak hanya puasa saja, termasuk sholat, zakat, dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang emang ibadah itu sangat terpaksa. Tapi kalau kita pernah membaca kitab Ulumuddin itu ya, karya Imam Al-Ghazali, bahwa ibadah itu ada tingkatannya ya, manusia dalam beribadah itu ada tingkatannya masing-masing. Ada yang mau ibadah karena takut diancam gitu. Misalnya kamu kalau nggak puasa nanti masuk neraka loh gitu, maka dia pun akan berpuasa. Ada juga yang mengharap gitu. Kalau diibaratkan itu adalah pedagang, kamu ibadah nanti ada imbal balik yang akan kamu terima, yaitu surga gitu. Ada juga yang orang yang memang ikhlas gitu. Yang ini yang diharapkan oleh Rasulullah tadi ya, bahwa kita ibadah itu ya semata-mata karena menunaikan perintah Allah gitu. Ada balasannya atau tidak ya karena itu perintah Allah dan Rasulnya, maka kita sami'na wa ta'na gitu. Tapi ikhlas itu perlu dilatih ya, nggak bisa tiba-tiba kita ibadah terus yaudah ikhlas gitu. Memang perlu dipaksakan, awalnya memang harus dipaksakan. Misalnya kita kalau di luar bulan Ramadan itu untuk sholat subuh berjamaah itu sangat sulit gitu. Tapi ketika bulan Ramadan maka alhamdulillah ya, masjid ini selalu penuh gitu. Bahkan lebih banyak sholat subuh daripada jamaah taraweh. Karena apa? Karena kita dipaksa untuk bangun makan sahur gitu. Ada paksaan gitu. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan pelatihan. Yang diharapkan adalah kelak sesudah selesai bulan Ramadan maka kebiasaan-kebiasaan baik itu terus kita laksanakan. Misalnya kita sudah biasa sholat subuh berjamaah, karena kita tahu betapa utamanya sholat subuh berjamaah, bahwa Rasulullah pun pernah mengingatkan ketika ada sahabat yang buta gitu, apakah saya dapat keringanan untuk tidak mendatangi masjid ketika terdengar azan sholat subuh, wahai Rasulullah?
karena saya buta, tidak ada yang menuntun. Maka Rasulullah pun menjawab, apakah kamu masih mendengar suara azan? Masih ya Rasulullah, maka datangilah gitu. Untuk orang buta pun Rasulullah tidak memberi keringanan, karena begitu. Bahkan ada istilahnya yang membuktikan bahwa ciri-ciri orang munafik itu biasanya tidak mendatangi sholat subuh gitu. Maka kebiasaan baik ini, karena kita insya Allah sebulan full ya, nanti kita dilatih untuk terus bangun jam 3:30, kemudian dilanjut dengan makan sahur, kemudian dilanjut dengan sholat malam lagi, dan terus datang ke masjid. Insya Allah kalau kita ibadah kita hari ini benar-benar ikhlas karena Allah, maka kebiasaan baik itu insya Allah tidak akan kita tinggalkan lagi, meskipun kita sudah tidak sudah meninggalkan bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah yang membatalkan pahala ibadah puasa kita, yaitu berkata keji. Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seseorang mencela atau mengajakmu bertengkar, hendaklah ia mengatakan aku sedang berpuasa. Jadi mengumpat-ngumpat. Misalnya kita lagi kesandung di jalan, bukannya kita istighfar atau masya Allah atau apa, malah kita gitu ya, nggak saya sebutin dah ya. Jadi itu perbuatan yang dilarang. Itu nggak lagi puasa ataupun tidak berpuasa, maka kata-kata seperti itu harus dihindari. Lebih baik kita berbanyak istighfar ya, ataupun sholawat. Kalau di jalan lagi nyetir misalnya, emosi tingkat tinggi kan, udah macet, disalip orang aja kayaknya panasnya kayak apa gitu pikiran, tapi perbanyaklah sholawat, perbanyak istighfar, sabar gitu ya. Karena untuk menghindari mengumpat dengan kata-kata yang nggak baik itu memang sangat sulit kalau kita tidak biasakan. Apalagi ini bulan puasa, kalau kita mau mengumpat orang dengan kata-kata yang jorok, ingatlah saya sedang berpuasa nih, nanti pahala saya hilang. Jadi ingatlah ini bulan puasa gitu, bulan penuh kebaikan. Apa yang kita ucapkan insya Allah ucapan yang baik akan dibalas Allah berkali-kali lipat gitu ya, karena kita sedang mengerjakan saum. Yang ketiga adalah marah ya, udah umum ya orang kalau zaman sekarang itu dikit-dikit udah marah gitu ya. Jadi di bulan puasa ini kita hindarilah kurangin kalau masih marah ya. Kata Rasulullah, kalau pikiran kita sedang marah itu maka duduk gitu. Biasanya orang kalau marah itu kan matanya mendelik gitu ya, terus merah sambil berdiri tolak pinggang gitu. Maka kata Rasulullah, ambil wudhu kemudian duduklah. Jadi itu salah satu trik kita untuk meredakan kemarahan. Dan orang yang suka marah itu emang biasanya menyebabkan beberapa penyakit gitu. Antara lain ya darah tinggi itu. Darah tinggi itu biasanya orang tidak bisa mengendalikan emosinya, ya jadinya marah yang tidak terkendali. Yang keempat adalah mencela dan mengajak bertengkar, mencela orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas gitu ya. Terus ngajak berantem. Ya seperti itulah tabiat kita ya, wajar aja sebagai manusia, tapi sekali lagi bahwa kita berada di bulan yang mulia, marilah kita dapat mengendalikan diri kita. Yang kelima adalah ghibah alias membicarakan keburukan orang lain, juga bisa membuat puasa kita sia-sia. Ya sejenis dengan berkata keji, mengumpat dan mencela, yakni sama-sama penyakit lisan. Bahkan ghibah diibaratkan memakan daging saudara sendiri yang telah meninggal, dan di neraka siksa untuk orang suka ghibah juga seperti firman Allah ini. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ghibah. Kalau zaman dulu orang ghibah itu ketemu muka ngobrol. Kalau sekarang sambil rebahan pun kita bisa ghibah ya, lewat sosmed, lewat
ini jadi benar-benar dijaga. Ghibah itu adalah penyakit yang kalau sekarang acara-acara ghibah di TV itu sudah makin menjamur ya, meskipun MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa acara-acara gosip itu adalah haram, tapi ternyata tidak mempengaruhi ya, karena ratingnya memang tinggi gitu. Bahkan kita pun sebagai penonton kadang ikut terlibat jadi ghibah gitu, apa yang ditampilkan di TV nanti kita omongin sama tetangga-tetangga kita gitu. Oh si artis ini begini gitu. Hanya sebagai contoh saja ya. Dan ghibahnya kadang lewat sosmed juga gitu. Tambah rame. Mereka dapat duit, kitanya dapat dosa gitu. Mereka semakin diomongin semakin banyak diundang TV, sponsornya banyak. Sedangkan kita yang ikut ghibah dapatnya apa? Dapatnya adalah dosa gitu. Yang keenam adalah berdusta. Berbohong atau berdusta secara tegas disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyebab puasa sia-sia. Allah tidak membutuhkan kepada puasa orang yang berdusta. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak mempunyai keperluan untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi jangan suka berdusta ya. Meskipun ya di luar bulan puasa pun ya harus jangan, karena tetap tidak diperbolehkan. Yang tujuh adalah kesaksian palsu. Memberikan kesaksian palsu juga merusak pahala puasa dan menjadikan puasa sia-sia. Ia merupakan bentuk lain dari kebohongan, bahkan lebih parah dari sekedar berdusta biasa. Kesaksian palsu. Yang kedelapan adalah fitnah. Membicarakan keburukan orang lain yang benar-benar terjadi tanpa kehadiran orang tersebut, dan jika ia mengetahuinya orang tersebut tidak suka, itu namanya ghibah. Sedangkan yang lebih besar dosanya dari itu adalah fitnah, yakni jika seseorang mengatakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melakukannya, ini juga membuat puasa sia-sia. Jadi membicarakan keburukan orang lain meskipun itu benar-benar terjadi, tapi orang itu tidak suka dibicarakan, itu namanya ghibah. Kalau membicarakan keburukan orang lain padahal orang itu tidak melukakannya, maka itu disebut fitnah gitu ya. Jadi meskipun misalnya saya ngomongin teman gitu ya, orang itu nggak suka, teman itu nggak suka gitu, maka itu termasuk ghibah gitu. Kalau orang itu kita bicarakan keburukannya padahal dia tidak melakukan keburukan, baru itu namanya fitnah. Jadi dua-duanya sama-sama berdosa. Yang kesembilan adalah korupsi atau nyolong atau maling gitu, apapun bentuknya. Uang negara kayak uang kantor kayak uang temen, uang tetangga, harta tetangga gitu ya. Itu termasuk juga korupsi. Maka hindarilah gitu ya. Apalagi di bulan puasa, maka sia-sia puasa kita kalau kita masih melakukan hal-hal tersebut. Yang terakhir adalah maksiat, berbuat kemaksiatan, seluruh bentuk kemaksiatan, pornografi, porno aksi dan lain sebagainya, ghibah, fitnah. Maka selama bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan, maka sebisa mungkin hal-hal tersebut harus kita hindari. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang saya sebutkan tadi masih sering kita lakukan, apalagi di bulan puasa ini, maka kalau kita tidak bisa seluruhnya, maka kurangilah satu persatu ya. Karena tentu saja kita tidak bisa semuanya langsung del gitu ya, perlu latihan. Apapun itu dalam hidup ya harus dilatih. Dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya ya, setiap kita selesai Ramadan ya gitu-gitu lagi gitu ya. Padahal kita ibaratnya itu kita masuk pelatnas gitu. Kalau pulang dari pelatnas, dari pelatihan, nggak ada peningkatan gitu. Pelatihnya kalau
ini kan pelatihnya jengkel ya, kita bisa digebuk gitu. Kamu gitu-gitu aja gitu. Ini kita tiap tahun dilatih sama Allah sebulan sekali full gitu ya, dilatih penuh kebaikan, tapi ya keluar dari Ramadan ya begitu-begitu lagi. Kalau bulan puasa kita misalnya bisa sehari tadarusan 1 juz sehari tiap hari. Tapi di bulan Ramadan selembar aja, di luar bulan Ramadan kadang selembar aja kita tidak bisa membaca gitu. Apalagi sholat 5 waktu. Saya sering lihat sholat subuh itu paling jamaahnya cuma berapa gitu. Ya enggak di sini saja sih ya, rata-rata emang. Dan yang lebih parah lagi kadang malam lebaran itu sholat subuh kita paginya itu sudah sepi gitu. Terus kemana latihan kita selama sebulan ini, kemana gitu, hasilnya apa gitu. Baru juga lewat sehari gitu, kok sudah nggak jamaah lagi gitu. Jadi kemana terus hasil latihan kita itu nggak membekas sama sekali. Semoga kita semua jamaah Masjid Uswatun Hasanah dijauhkan dari sifat seperti itu, dan kita keluar dari bulan Ramadan nanti menjadi pribadi muslim yang benar-benar bertakwa sebagaimana yang diharapkan Allah dan Rasulnya, bahwa Ramadan itu akan menghasilkan manusia yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.